dengan Mbak Sari pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Wah, adik-adik sudah kelihatan cantik-cantik semua nih, sudah ganteng-ganteng semua nih. Kayaknya sudah siap semua nih ikut ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Oh, sudah. Bagus. Yuk, adik-adik, pagi hari ini Mbak Sari ajak kita semua memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun kita ketemunya secara online ya. Nah, yuk kita awali ibadah kita pagi hari ini ya adik-adik semua dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Bisa semua kan? Yuk kita berdiri ya. Melalui lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap hari hati kita ini harus selalu bahagia, harus selalu ceria, karena setiap hari yang diciptakan Tuhan itu baik buat kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita panggil Bu Ari ya. Bu Ari. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, sehat ya? Sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa dulu. Bu Ari hantarkan, tapi sebelum kita masuk ke dalam doa, kita memuji nama Tuhan dulu ya. Yesus kupanggil. Mari kita memuji nama Tuhan. Langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Mbak Sari. Terima kasih Bu Ari sudah pimpin doa kita di pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita naikkan pujian lagi ya. Kita mau menyanyikan lagu KASIH. Semua pasti bisa kan ya? Yuk. Lagu kasih tadi ya mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus mengasihi siapa saja, bahkan mengasihi musuh kita loh, bahkan mengasihi orang yang tidak kita sukai loh ya. Kita harus tetap mengasihi ya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, karena Tuhan itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, sudah saatnya ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya ya. Kalau sudah disiapkan, yuk kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian baca kitab suci. Ibu Sri Rezeki Pancasilawati, dipersilakan. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini, Ibu akan membagikan cerita mengenai kisah persaudaraan antara Yakub dan Esau. Yakub pernah memiliki kesalahan karena
dia telah mencuri hak kesulungan Esau dan mengambil berkat hak kesulungan itu. Karena Esau sangat-sangat marah sehingga Yakub harus melarikan diri dan tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban, tinggal di sana selama 20 tahun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selama tinggal di sana selama 20 tahun, hati Yakub sangat-sangat tidak tenang. Dia ingin pulang dan ingin meminta maaf atas kesalahannya yang sudah dia lakukan terhadap Esau. Akhirnya dia memutuskan pulang ke rumah, membawa kedua istri, anak-anak, dan seluruh kekayaan yang dia miliki, ternak, baik itu lembu, kambing, domba, semuanya dibawa pulang, dan seluruh juga pembantu-pembantunya semua. Zaman dahulu membantu itu dalam bentuk kuda, jadi mereka akan pergi kemanapun juga tuannya pergi. Anak-anak dalam perjalanan pulang, Yakub memendam perasaan takut. Dia takut Esau masih marah padanya. Dia takut nanti Esau memarahi dia dan melakukan hal-hal yang menakutkan untuk melampiaskan amarahnya. Akhirnya kira-kira akan beberapa hari jaraknya dari rumahnya, dia mengutus pembantunya untuk mengunjungi Esau dan memberitahu bahwa Yakub pulang dan hendak mengunjungi dia beserta seluruh keluarganya. Pada waktu pembantunya datang kembali kepada Yakub, sang pembantu bilang, Tuan Esau nanti akan menyusul ke sini. Beliau akan membawa 400 orang untuk menemui Tuan. Oh, Yakub sangat ketakutan. Aduh, apakah kakakku marah? Apakah dia membawa 400 orang itu untuk mengobrol-abrik untuk mengacaukan seluruh keluarganya? Tapi walaupun dia takut, dia menahan diri. Oke. Dia akhirnya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, Engkau yang menghendaki aku untuk pulang. Tuhan, aku ingin memperbaiki kembali hubunganku dengan kakakku, sehingga apapun yang akan dia lakukan, mohon perlindungan-Mu Tuhan, sehingga aku beserta keluargaku aku yang selesai. Akhirnya dia mengatur yang di depan sendiri itu adalah kambing, domba yang akan dia berikan kepada kakaknya. Kemudian rombongan berikutnya adalah rombongan istri dan anak-anaknya, seluruh keluarganya. Dan rombongan yang terakhir adalah dia sendirian. Dia berada di paling belakang rombongan itu. Pada saat dia berjalan, akhirnya grupnya kakaknya Esau beserta pengikutnya sampai ke tempat mereka. Waktu segala ternak itu ditanyai, ini punyanya siapa? Ini punyanya tuanku Esau, pemberian dari tuanku Yakub. Terus Esau berjalan lagi. Setelah melewati ternak-ternak itu, di situ dia melihat anak-anak dan para wanita. Kemudian dia bertanya, maaf ya, tapi kalian siapa? Ya, hamba Yakub menjawab, Tuhan, ini adalah istri dan anak-anak Yakub. Oh gitu, dia ke belakang. Di situ dia ketemu akhirnya dengan Yakub. Yakub
dalam hatinya gimana anak-anak? Jeduk, jeduk, jeduk. Ketakutan setengah mati. Tapi dia segera bersyukur. Kak, tapi Esau, maafkan aku. Tapi Esau, enggak apa-apa. Makasih ya kak, sudah maafkan. Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa, Pak. Aku udah enggak marah lagi. Tolong, tentak-tentak yang di depan itu untuk kakak. Aku berterima kasih karena kakak sudah maafkan aku. Enggak, aku udah cukup kok. Itu tetap buat kamu. Enggak kak, aku cuma ingin berterima kasih karena aku sudah maafkan. Kamu sudah maafkan aku. Enggak apa-apa. Aku sudah punya banyak, sudah cukup. Itu semua milikmu dan akan tetap menjadi milikmu. Selamat datang ya adikku sayang. Yakub sangat terharu dan berterima kasih karena dia dimaafkan oleh kakaknya Esau dan dia merasa lega dan bahagia. Ternyata walaupun kesalahan yang telah dia lakukan itu sangat besar, tapi Esau tetap memaafkan dia. Hatinya menjadi lega kembali. Akhirnya anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah melakukan kesalahan terhadap kakak atau adik? Kalau kalian melakukan kesalahan, apakah kalian datang mengakui kesalahan dan minta maaf? Tapi sebaliknya, apabila adik kalian atau kakak kalian melakukan kesalahan, apakah kalian bersedia memaafkan? Cerita ibu pada hari ini adalah cerita bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain, terutama adik atau kakak kita. Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kalian melakukan kesalahan, kalian ingin dong dimaafkan. Gimana kalau kalian melakukan kesalahan kemudian gak dimaafkan? Pasti ya perasaannya gak nyaman. Begitu juga hal yang sama dialami oleh Yakub. Dia selama 20 tahun merasa gak nyaman karena di dalam hatinya dia merasa bersalah pada kakaknya Esau. Tapi setelah mendapatkan maaf dari kakaknya, maka hatinya sangat lega dan dia sangat berterima kasih kepada kakaknya. Itulah anak-anak, kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus cepat-cepat menyadari kesalahan kalian dan meminta maaf dengan baik pada siapapun yang telah kalian sakiti. Demikianlah anak-anak, kita belajar pada hari ini bagaimana kita meminta maaf dan kita memaafkan. Karena pada saat kita memaafkan, maka kemarahan di hati kita menjadi lega. Kita akan lepas dan tidak terbebani. Itu juga kalau kita melakukan kesalahan, kita juga harus minta maaf. Nanti nggak jenjem kayak si Yakub selama 20 tahun hidup di tempatnya pamannya Laban, dia nggak nyaman. Terima kasih anak-anak pada pagi hari ini, untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami mau belajar untuk memaafkan dan meminta maaf sehingga kami boleh hidup dengan bahagia, mengingat bahwa Tuhan sendirilah yang lebih dahulu telah memaafkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ajar kami senantiasa untuk selalu mengingat kasih Tuhan, sehingga kami juga akan belajar untuk memaafkan saudara-saudara kami, kakak atau adik kami yang bersalah pada kami. Dan kami juga dengan tulus dan jujur belajar untuk minta maaf pada saat kami melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi firman
firman yang disampaikan oleh Bu Adi mengajarkan kita untuk kita ini menjadi pribadi yang mau mengampuni. Nah, karena segala dosa kita sudah diampuni Tuhan, maka Tuhan menghendaki kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yuk kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki Pancasilawati ya, atau Ibu Wati ya. Yuk kita sama-sama 3, 2, 1. Terima kasih Bu Wati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, yuk mari kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nanti persembahan ini bisa dimasukkan ke dalam kaleng ya, kaleng yang warna merah itu ya adik-adik, yang kemarin itu dibagikan pada saat Natal ya, nanti dimasukkan di situ. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menaikkan pujian Kubri Persembahan. Kita di akhir penghujung ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah, kita akan berdoa bersama untuk menutup acara ibadah sekolah minggu pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Mbak Ari. Dipersilahkan. Nah, anak-anakku, adik-adikku yang di rumah, kita sudah selesai untuk sekolah minggu online kita pada kesempatan ini. Kita mau berdoa ya. Mari Bu Ari hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah menjadi berkat untuk hidup kami ya Bapa, baik firman yang telah kami dengar hari ini dan melalui persembahan yang telah kami sampaikan pada hari ini ya Bapa. Berkati semuanya itu ya Bapa, supaya semuanya dapat menjadi berkat untuk hidup kami, untuk pelayanan sekolah minggu GKJ Samangan Kladenan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita undur dari sekolah minggu ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian mengasihi lebih sungguh dan mengampuni lebih sungguh.
Nah, adik-adik yang terkasih, sampai jumpa di ibadah minggu depan bersama dengan guru sekolah minggu yang lain. Meskipun kita sekolah minggu online, tapi Mbak Sari percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa melingkupi adik-adik dan keluarga. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.